semuanya, jumpa lagi bersama gue yaitu Akang Gendut. Oke, di sini udah ada gue sama temen gue Jubair. Kita ngebahas apa ya hari ini? Yang mungkin yang lagi viral kali ya. Sebelumnya gue bacain dulu nih ya kan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28E ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk bermaksud-maksud damai. Kita bahas apa nih sekarang? Yang lagi rame nih ya, hari ini Yang trending di Twitter ya. kita mau bahas trending topik di Indonesia. Trending nomor satunya tentang #Bintang Emon Best Boy. Oke, sebelum lanjut dulu, buat kalian jangan lupa buat di like, di komen, di share dan juga di subscribe, oke? Dan juga buat kalian yang belum follow Instagram gua dan juga teman gua, silakan di follow, oke? Nanti ada linknya di deskripsi. Oke, lanjut. Jadi Bintang Emon ini adalah salah satu komika gitu ya. Komika Indonesia yang cukup terkenal, sering diundang juga podcast sama beberapa YouTuber pastinya. Dan dia itu suka memberikan, kalau menurut gua sih ya, sindiran-sindiran yang bermaksud sebenarnya positif dan didasari dengan basic dia, yaitu stand up comedy. Dengan lawakan-lawakannya lah dia menjadikan lawakannya itu sebagai kritik terhadap masalah-masalah yang terjadi sekarang. Dan dia sekarang nih viral karena sindiran dia terhadap pelaku penyiraman Lagi rame kan. penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Dan ternyata penyiram ini kan udah ketangkep gitu loh. Terus Cuma tuntutannya itu jadi setahun doang, guys. taruh gua jujur gua sebagai warga Indonesia gua nggak ngerti lagi dah. Ada apa dengan Indonesia kan, sesuai judul yang gua kasih ya kan. Ada apa dengan Indonesia? Dan di awal intro itu gua kasih undang-undang tahun 1945 pembukaan. Gua nggak ngerti lagi nih apa ada money politik atau gimana juga gua nggak tahu lagi. Yang pasti udah kacau lah, buat gua udah kacau ya kan. Walaupun gua gimana ya, jujur gua lulusan SMP dan gak mau ikut campur kayak gini. Cuma gimana, karena gua orang Indonesia ya kan, gua juga pengen lihat, pengen tahu sih sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia kan. Belum juga COVID-19 Kelar. terus RUU apa tuh yang baru Yang melemahkan KPK. yang melemahkan KPK, terus ada lagi ini, waduh udah kacau lah. Hukum semakin melemah. Ya bener pepatah dulu sih, hukum itu seperti pensil di Indonesia. Iya. Tumpul ke atas, tajamnya ke bawah. Ya kan, giliran orang cuman Dengan orang susah maling ya kan? mangga Maling doang, mangga ya kan? dituntut ya kan. Iya, bertahun-tahun, berbulan-bulan. Giliran yang Pak Novel Baswedan ini bukan orang yang sembarangan menurut gua. Kita bisa lihat sendiri track recordnya ya enggak, Bang? Di Iya. KPK dia salah satu penyidik terbaik ya kan. Nangkepin deh tuh koruptor maling-maling duit rakyat, maling-maling duit gua jangan-jangan dimalingin nih ini. Ya. Terus jadi sebelum ini semua kasus Novel Baswedan itu sebenarnya udah lama. Udah lama, udah berapa tahun ya? Lebih dari setahun yang pasti. Lebih dari setahun, cuma Iya. baru keungkap sekarang. Udah ketangkep pelakunya siapa. Dan gue bilang harusnya sih, apalagi dengan adanya bukti CCTV di depan. Udah jelas kan, udah jelas. Iya, Itu udah jelas. harusnya itu bisa dideteksi dengan cepat. Tapi kenapa gitu? Kok lama banget? Sedangkan kasus-kasus pembunuhan yang sebenarnya Kayaknya cepet. buktinya hampir dibilang susah lah untuk didetek, tapi malah cepet. Giliran udah ditangkap cuman gue nggak tahu itu udah vonis tahun, udah fix atau gimana. Cuman yang gue baca di media-media juga itu cuma setahun, karena alasan dia itu nyiram air keras itu nggak sengaja. Sekarang lu pikir nih ya, subuh-subuh lu bangun nih, buat nih bangun nih, tiba-tiba wah ada air keras nih, Gua bawa ya kan. Tiba-tiba ada orang nih, siram yuk, ya kan, aneh ya kan, nggak logis gitu.
Nah, dan salah satu orang yang nyindir itulah istilahnya itu gimana ya, bintang Emon ini, karena menurut gue ya dia berhak lah ya kan, kembali lagi ke pasal 28 ayat 3 itu, setiap orang bebas berpendapat ya kan. Iya. Ya udah gitu bintang Emon ini kan sebenarnya menurut gue menggunakan bahasa yang Yang sopan. iya, tidak Nggak mencela ada. juga lah. Nggak ada ngandung unsur-unsur pure buat, komedi lah, iya. pure komedi tapi yang mengkritik gitu loh. Nah, terus si bintang Emon ini karena menyuara di Instagram, gua ngeliatnya dia upload di Twitter. Di Instagram kalau gua ngeliatnya di Instagram. Iya, gue liatnya di Twitter. Dia itu bikin video kurang lebih 2 menitan. Nah, setelah itu dia diserang sama buzzer, difitnah dia tuh narkoba. dalam pengaruh sabu. Iya. Sedangkan rokok juga enggak. Ngerokok juga enggak. Dan banyak teman-teman dari teman-teman komika sendiri seperti Panji Pragiwaksono, terus ada Ari Kriting, ada Bung Firsa Besari juga yang turut membela mereka gitu, membela si bintang Emon ini. Kata Ari Kriting aja hampir nggak mungkin nih gue bacain nih tweet Ari Kriting. Bintang Emon tuh baik banget, Nggak pernah narkoba dari dulu sampai sekarang. Kalian tanya aja semua yang kenal Bintang deh, disodorin rokok aja dia ogah, sering diledekin di tongkrongan karena nggak punya sejarah bandel. Itu lu pikir aja gitu ya, orang maksudnya belum ada bukti tiba-tiba diserang sama buzzer, difitnah ada berhubungan dengan namanya narkotika, sabu. Terus Apa ya jadinya? Gua nggak ngerti lu udah asli dah. Iya. Nggak ngerti sama warga udah, nggak ngerti sama warga bumi. Terus Panji Pragiwaksono juga nge-tweet nih, sekarang Indonesia tahu bintang Emon melakukan hal yang benar karena fitnah oleh organisator akun-akun ini mengungkap bahwa mereka ada di posisi yang salah. Ya, gue gimana ya? Gue punya pesan nih buat buzzer ya kan, kalau lu dibayar, gue yakin lu nggak orang yang bodoh banget lah ya kan. Pasti orang pinter gue yakin tuh. Iya. Buzzer bukan orang bodoh. Maksud gue coba dah lu pikirin, kalau lu ada di posisinya, lu harus bisa memposisikan diri lu jadi posisinya bintang gitu. Terus lu misalkan punya anak istri, terus kalau anak istri lu tahu lu dapetin uang tuh ya kan dari hal-hal yang kayak gitu, apa tolong sadar lah gitu ya kan. Gua nggak Intinya gini, lu buzzer ya kan. enggak, gua nggak mengatakan dibayar ya, ini cuman Kemungkinannya dibayar kan, nggak Iya. mungkin orang nggak dibayar, mau dong ya kan. Iya, capek-capek ya. Capek nggak mungkin coy zaman sekarang ya kan. Pokoknya intinya buat buzzer nih ya, gue kasih tahu ya. Oke, lu enak sekarang di dunia. Ingat men, abis dunia itu ada akhirat ya kan. Apalagi buat orang-orang Islam nih ya kan, itu nyata banget ya kan. Pokoknya cepet-cepet tobat dah ya kan, cepet-cepet tobat. Gue ngasih tau ini dunia udah tua beneran dah. Iya nih, terus ada kutipan yang menurut gua bagus banget nih. Mana? Ini banget. Nih, tertawalah sebelum tertawa itu diserang buzzer ya kan, bukan dilarang, diserang buzzer. Lu kalau udah ketawa diserang buzzer tuh udah susah, urusannya udah susah dah, iya kan. Terus ada juga nih, kita mana komennya, kutipannya ya. Mana ya? Kok gue nggak ketemu bang? Soalnya emang bener-bener rame banget nih, trendingnya itu udah 24.500 tweet, coba lu bayangin, ya kan? Hukumnya dibecandain, komedinya dibaperin, ya kan? Ini bener-bener kena banget sih, menurut gua kena banget sih bang. Iya, apalagi ya emang bener-bener emang buat bercanda coy, tapi ini tuh jelas gitu loh, maksudnya ya gue yakin sih maksud bintang baik lah istilahnya, nggak pengen semua ini gampang gitu aja bang. Maksud gue tuh kalau kayak gini terus mau sampai kapan sih hukum Indonesia tuh kayak gini tuh, mau sampai kapan? Ya kan nggak ada habisnya gitu loh. Nggak ada habisnya. Coba dari zaman dulu ya, ada Wiji Tukul dengan puisinya yang terkenal ya kan, hilang tuh entah kemana. Ada Munir, aktivis kita dulu. Nggak sedikit orang yang ya termasuk aktivis ya kan yang hilang. Kemudian gitu ada saja, juga para aktivis di Papua yang bersuara tapi ditangkap entah karena apa gitu kan.
ada juga ya ini Bapak Novel Baswedan dengan kegigihannya menangkap para koruptor, menyidik dengan ya gue bilang Pak Novel itu ya orang yang intelektualnya tinggi lah bang, nggak mungkin lah dia jadi penyidik kalau dia nggak pinter, nggak mungkin. Jujur aja sih kalau gua gimana ya ngelihatnya, kita nggak usah aneh sih sebenarnya, nggak usah aneh, udah nggak asing lagi ya kan. Dari masalah ini masalah itu, apalagi zaman sekarang kan lagi COVID-19 yang disuruh pakai masker apalah ya kan. Kita nggak usah aneh, banyak warga yang nggak mematuhi peraturan pemerintah. Karena kenapa? Anggota-anggota di sana pun yang udah disumpah dengan Al-Quran banyak dong yang nyelewengnya nggak. Ada yang korupsi, pokoknya ente-ente pada tahu lah. Contoh-contohnya banyak kok, contohnya kayak banyak dulu ya kan. Bapak Setia Novanto ya kan, dengan ketua DPR masa dulu dia mau diangkat nggak sumpah ya, benar nggak bang? Pasti kan semua anggota-anggota disumpah, cuma dia ngelanggar, jadi nggak usah aneh buat warga-warga Indonesia nih khususnya ya kan. Nggak usah aneh. Tanpa kita nih, gue baca ini, tanpa kita sadari mereka semua tuh dibungkam nih, apalagi sekarang kan Bintang Emon dengan komedinya yang mengekspresikan pendapatnya sedang dilanda teror bertubi-tubi nih. Maksud gue bahaya juga sebenarnya sih dia, takutnya gue nggak mikirin bintangnya doang bang. Menurut gue kalau sebagai keluarganya juga pasti akan ada ancaman. Tapi enggak sih, jujur aja gue ngerasa apa ya, banyak orang yang ngedukung Bintang Emon juga ya kan, pasti banyak perlindungan, lawyer juga pasti lah. Pasti. Udah jelas banget kalau netizen di sini, netizen Indonesia tuh benar-benar menurut gua netizen Indonesia juga sekarang udah mulai tahu lah mana yang mana yang benar, mana yang salah ya kan. Iya betul. Terus gue juga mau di sini ada orang nge-tweet, gue mau encourage ke orang-orang bahwa kita bebas berekspresi ya sesuai undang-undang yang tadi lu bacain bang. Sesuai undang-undang 28E ayat 3. Ketika kejadian seperti ini kerap terjadi berulang kali, harusnya masyarakat bisa lebih aware itu peduli bahwa pemerintah Indonesia mungkin harus kita kritik lah demokratisnya bagaimana nih, apalagi tentang hukum ya kan, itu bukan main-main, itu hak sebagai warga negara sudah jelas gitu. Jelas semua. Harus mendapat perlindungan hukum, benar gak? Terus mereka para oposisi nih, orang yang gak suka sama Bintang, mulai merebut panggung kita untuk bersuara, padahal berekspresi dan bersuara dengan cara apapun itu valid. Kita berhak melakukannya ketika pemerintah sudah tidak bisa mengindahkan suara rakyat. Kita harusnya mempertanyakan dan melakukan aksi yang lebih banyak, ya simpelnya begitulah. Terus banyak banget kalau lo punya Twitter pasti tahu lah, lu bisa cek aja hashtagnya. Dan kalau nggak salah di video Bintang itu udah ditanggepin sama Bapak Novel Baswedan sendiri bang. Cuman gue belum lihat lagi tuh. Berarti kan emang bener-bener yang peduli sama Emon, Bintang Emon tuh nggak sedikit. Iya, dari orang yang biasa sampai yang nggak biasa. Termasuk kita ya kan. Iya. Termasuk gua juga. Dan di sini Bintang Emon udah pernah juga kan pas nih pernah dites di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah atas nama Bintang Emon sendiri. Gue baca ini, Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra. Itu pasien diperiksa di RS Pondok Indah Putri ini, dilakukan pemeriksaan tes amfetamin dan ya begitu, tes narkoba lah intinya. HCI. Iya, hasilnya tuh negatif. Ya Bintang Emon bilang di sini kalau nanti masih ada berita ditangkap karena narkoboy, lucu juga sih, negatif. Tapi kenapa ditangkap gitu ya kan? Nggak, jangan sampai deh, jangan sampai. Pokoknya ini tuh yang stand up tuh bukan Bintang Emon aja kayak bang. Ya, banyak, enggak cuma dia. Maksud gue coba, gue lihat nih negara kita udah mulai stand up sendiri nih. Iya. Tanpa disuruh dia di stand up sendiri, ya kan? Udah gini, apa maksudnya? Gue nggak, sebenarnya asli bener gue nggak ngerti. Apalagi yang mau dibuat ya kan? Setelah Habib banyak Habib ya kan? Ada contohnya Habib Bahar yang udah keluar di penjaraan lagi. Nah sekarang ada tragedi lagi Bintang Emon ya kan? Lu mau gimainin lagi ini negara ya kan? Iya. Lu kurang puas apa ya kan? Mau siapapun itu dibalik semua ini, aduh gua nggak ngerti lagi bener, otak lu kayak gimana gitu kan? Apa kurang duit, apa kurang kekuasaan ya kan? Maksud gua Bintang, lu kayak nggak ada lawan lain, Bintang Emon lu jadi lawan gitu. Bintang Emon ya Allah, dia cuma komedian bray ya kan? Dia cuma komedian. Nah dari siapa ini?
Enggak, Ba- ini editan doang kok. Enggak ada kasus. Ini ada yang bilang enggak ada kasus pun diada-adakan, kritik dibalas intrik, argumen dibalas sentimen, ya kan. Jadi baper ya, baper. Nah, sekarang baper ya, Bang. Ini kalau kata dulu ada di kutipan di buku Akik nih. Sepertinya ada yang takut kalah lucu sampai harus membungkam komedian. Ya lucu sih kalau lawan lu komedian, maksud gua anjir seberapa bahaya sih, ya kan? Ya Allah gimana ya, bingung, gue juga ngomongnya bingung bang. Terus ya pokoknya lu bisa cek deh di Twitter nih, gue yakin sih bakal bertahan lama sih bang. Iya pasti, pasti trending ini, ya kan? Ya semoga aja nggak sampai ini ya, nggak sampai ke jalur hukum juga ya kan. Pokoknya gue di sini sebagai warga negara Indonesia tentunya, gue harap Indonesia ya introspeksi lah terhadap penegakan hukum di negara kita gitu loh. Iya. Maksud gua mau sampai ke negara kita sih nggak bakal maju menurut gua kalau hukum tuh masih mencela-mencela kayak gini nih gitu bang. Wah enggak Iya. enggak bisa. Iya, sekarang gimana kita mau ngilangin korupsi kalau hukumnya aja kayak gini Iya ya kan? Gimana mau ngilangin korupsi ya kan, terus gimana lu mau ngatur-ngatur ya kan. Oh, gue sering lihat di TV tuh bang ya, koruptor udah tangkepnya masih bisa senyum-senyum loh udah ya. ditangkap juga sebelum Iya. ya kan. Ya karena gimana, mungkin dia mikirnya gue udah korupsi kan, duit gue banyak. Iya gue juga banyak, sekarang di penjara paling berapa tahun ya kan. Iya. Contohnya banyak kok, contohnya banyak, asetnya banyak ya kan. Dan pencucian uang juga nggak mungkin satu orang. Iya. Pokoknya lu langsung cek aja deh, langsung cek ini semua masih rame banget serius rame banget. Pokoknya lu Hashtag pertamanya itu Bintang Emon, trending pertama Bintang Emon Iya. Basbo, yang kedua kedua Buzzer RP, yang ketiga Iya. Hey Bayi Skak. Himori, sama ada Chef Bintang Emon yang berhubungan sih ada 3 sih menurut gua. Pokoknya minta buat Bang Bintang, I stand with you bang. Gua tuh Wah, terus deh, good, pokoknya good, gua support terus dah. Pokoknya tenangnya bang, lu nggak sendirian lah, banyak lah orang yang ngedukung lu. Kalau di samping lu ya gue bilang sih lu nggak bakal kehabisan bantuan sih. Tenang, banyak orang-orang yang masih peduli bang. Iya ya, itu aja sih dari gue Kang. Pokoknya what do you think man? Apa yang lu pikirin dah? What happened this is What my happened? country ya kan? What happened? What happened this is my country coy? Ada apa dengan Indonesia ya kan? Iya. Belum lama ya kan ada undang-undang ini itu, terus kita ketimpa COVID ya kan? Terus ada undang-undang RUU UHP ya kan? Iya, Kalau ya nggak salah tuh pokoknya yang belum lama. selain gue berdoa hukum Indonesia makin baik, istilahnya gue berdoa nih, gue semoga deh ya nih corona covid pada hilang dah nih, Iya, ya kan? pada hilang ya kan. Supaya negara kita sebagai warga negara bisa beraktivitas normal, Normal lagi, walaupun ya kan? sekarang katanya dunia normal kan, tapi tetap aja kita masih ya harus melakukan protokol kesehatan. Gue bilang sih Iya. tetap aja adalah rasa kesulitan gitu kan menjalani Agak new susah, normal, ya susah kan? juga, Iya. susah. Ya kayak naik kereta sekarang harus udah kapasitasnya dikurangi. Udah ya gitu kan? harus dicek juga suhu Iya, badan. pokoknya Apalagi cepet yang- hilang deh COVID-19, cepet hilang nih. Oke bro, buat ente-ente nih, buat Yuyu, buat lulu semua yang mau nanya-nanya atau mau request apa, bisa Atau mungkin ada yang punya pendapat nih pendapat ya kan, tentang apa kasus- aja sih tentang trending kasus ini. trending ini, bisa lu komen atau di Instagram juga bisa ya kan. Iya, bisa mungkin, atau juga lu mau lu punya saran terhadap hukum di negara kita, atau lu punya pendapat ya, saran pendapat atau kritik-kritik yang, atau bisa juga lu langsung kirim ke DM-nya Akang atau ke gua, ntar di tag juga di deskripsi. Ntar mungkin ya kita bisa Di bikin, next video kita bikin. iya kita bikinin nih komen-komen kalian Komen-komen. atau DM kalian kalau ada. Kalau enggak ya kita bakal cari tahu lagi deh nih kelanjutannya gimana bang ya. Sebelum itu jangan lupa tekan tombol merah, oke? Terus di like, di share, dan juga di komen. Buat kalian terima kasih banyak yang udah nyempetin video-video gua dan mampir di channel gua, oke? Buat kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke, thank you.